Siapa yang membacakan artinya? Iya. Yunita. Ini Bu, Yunita nih. Bagian sana Bu. Kamera coba. Ayo kita coba dia baca. Kameramen Bu. Iya, biar Jangan dong. Dia kebelet katanya. Iya. Artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi penjelasan dari ayat tersebut, Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berpasangan, untuk bisa saling mengenal. Jadi tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan biologis, tetapi untuk membangun ketenangan dan keharmonisan hidup. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Lalu bagaimana dengan orang laki-laki maupun perempuan yang sampai berumur, misal kamu akan atau sampai akhir hayatnya dia tidak menikah? Untuk itu tenang aja, karena orang yang berpasangan di dunia belum tentu dia berpasangan juga di akhirat. Jadi jangan pernah takut gitu. Misalkan di dunia dia nggak punya pasangan, dia nggak menikah, tapi insya Allah di akhirat Kalau misalnya dia emang baru menikah gimana? misalnya nggak menikah, ya menurut saya itu kembali ya ke pribadi dia, pribadi masing-masing. Karena orang yang ini ya, kita tidak bisa memaksakan orang untuk menikah gitu. Jadi ya balik lagi. Kalau ada sebabnya boleh. Bu, siapa namanya? Kalau kata guru ngaji saya itu bahwa sejelek-jeleknya orang itu orang yang tidak menikah. Jadi orang yang baru menikah itu sama-sama buruk. Apalagi nanti ibu siapa nanti ibu? Itu kan nanti ada buku-bukunya Ibu. Iya. Ada benar-benar. Ya karena gua mau sholat Saya punya bibi, dia udah tua, tapi dia belum menikah. Bagaimana? Tapi dia suka suka sama aku. Harus disuka. Jadi jangan nikahin. Ya kalau udah gitu udah itu yang diberi sama kita lanjutkan dari dulu ya anak-anak. siapa ya? Dalam ini saya lanjut ke sisi terakhir, oke ya. Jadi lanjutan dari penjelasan tadi, cinta dan kasih sayang itu adalah kunci keluarga bahagia. Jadi hubungan suami istri itu harus saling melengkapi dan
Perlindungan keluarga. Oke. Selanjutnya nih ada hukum-hukum pernikahan. Hukum-hukum pernikahan berapa sih anak ada yang tahu? 5. Apa? 5. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Haram. Ya, kenapa sih bisa dikatakan hukum pernikahan itu sunnah? Saya Bu. Kenapa enggak? Cepet banget kan. Ada pakarnya. Kalau dia itu sudah usianya sudah pas, itu ekonominya pas, udah itu pokoknya udah pas semua, tapi syahwatnya nggak terlalu bergejolak gitu ya, itu sunnah. Ya, benar. Jadi, oh ya boleh. Silakan Bu. Boleh. Sunnah karena ada dari Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya, jadi udah berhenti ya, jangan perhatian. Di sini ibu memperjelas. Jadi kenapa dikatakan sunnah? Karena sunnah ini, hukum sunnah ini ditujukan oleh orang yang sudah mampu, baik itu yang produktif, finansial, tetapi dia masih bisa menahan hasratnya atau bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu yang dikatakan sunnah. Jadi yang kedua itu ada wajib. Wajib saya tahu. Ayo. Wajib itu ketika itu dominannya lebih ke perempuan kan Bu. Kalau perempuan itu sudah nafsunya sudah tinggi, pengen nikah dan takut itu terjerumus ke tali perzinahan lah. Itu misalnya ada gejolak sampai terlalu tinggi pengen nikah, itu diwajibkan menikah. Ya, betul kata. Oke, kita lanjut ke hukum mubah. Mubah itu apa? Kopi dulu ya Ibu. Ayo apa? Ada yang mau menjelaskan? Donita Bu. Bu. Oke, jadi mubah itu apabila seseorang dihukumi mubah itu apabila ketika dia menikah tidak ada faktor-faktor yang menghalangi atau faktor-faktor yang mengharuskan yang ada pada diri orang tersebut. Itu yang dianggap mubah. Oke. Jadi kita lanjut ke hukum makruh. Makruh. Ayo siapa yang mau menjelaskan tentang makruh? Tentang hukum makruh. Ya biar enak gitu loh, biar asik gitu loh maksudnya ya kan. Hukum makruh itu apabila seseorang melakukan pernikahan yaitu memiliki keinginan atau udah kayak berhasrat pengen nikah ya kan, tapi dia itu hanya bisa mempunyai biaya untuk menikah saja, tapi tidak bisa belum punya biaya untuk menafkahi, itu nama dihukumi makruh. Iya mah ada kayak gitu. Ya, yang terakhir itu haram. Oke, boleh ayo. Cara dulu. Haram itu ketika niatnya itu bukan karena Allah. Kayak misalnya nikah karena terpaksa karena pemadam katanya gitu. Atau enggak apa ya? Dia terpaksa. Terpaksa karena dia itu toksik Bu. Dia itu mau bunuh orang. Ya, dia sih melakukan sesuatu yang tidak kecuali dengan ridho Allah, itu haram. Coba Yuni ayo. Ini komentar dari hukum haram. Jika dikerjakan mendapat dosa Oke, jadi ini ibu perjelas lagi ya. Hukum haram itu apabila seseorang menikahnya itu dengan niatan buruk, ingin mencelakai si wanita atau ingin berbuat buruk lainnya, itu dinamakan hukum haram ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya nih, tadi kan ibu udah bilang bahwa di akhir itu akan memberikan tips gimana sih caranya memilih pasangan dalam pernikahan. Gimana sih? Nah,
ya.